Selamat pagi, saya Didapus Thomas Dapaole, NIM 2019-520036, Prodi Teknik Sipil kelas B. Saya akan mempresentasikan materi tentang analisis lingkungan bangunan. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilaian AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL, pemerakasa, orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala untuk keputusan dalam proses AMDAL. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penentuan kriteria wajib AMDAL. Saat ini, Indonesia menggunakan atau menerapkan penampiasan satu langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL, one day shopping by prerequisite list. Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Manfaat dan kegunaan AMDAL. Manfaat AMDAL agar dampak negatif usaha atau kegiatan lingkungan dapat dihindari atau diperkecil, sedangkan dampak positif dikembangkan secara optimal. Yang pertama, untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bagaimana proses pelaksanaan AMDAL? Prosedur AMDAL mencakupi 4 kegiatan yang melibatkan pemerkasaan masyarakat sekitar dan KLH, pemerintah daerah, dan pihak yang memiliki komitmen terhadap lingkungan hidup. Keempat kegiatan tersebut adalah proses penampiasan, screening wajib AMDAL. Yang kedua, proses pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat sekitar lokasi atau daerah yang terkena dampak. Yang ketiga, penyusunan dan penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAT. Yang keempat, penyusunan dan penilaian AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL, dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Proses penampiasan seleksi kegiatan wajib AMDAL merupakan kegiatan paling awal. Inspektor atau pemerkasa atau proyek mengajukan izin untuk melakukan usaha di lokasi tertentu. Seterusnya akan dinilai kelayakan AMDAL dari segi AMDAL. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup meliputi: 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam yang mempengaruhi maupun tak berpengaruhi. 3. Proses dan kegiatan secara optimal dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan. Keempat, proses dan kegiatan yang dihasilkan dapat mempengaruhi lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya. Yang berikut, sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Adapun penyebab terjadinya kerusakan dalam pencemaran lingkungan menurut J. Barus dan J. M. Johnston. Yang kedua, kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radioaktif, dan lain-lain. Yang ketiga, pertambangan berupa terjadinya kerusakan instalasi kebocoran, pencemaran buangan pembangunan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan berkelas pembangunan. Adapun dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu pemanasan global, hujan asam, atau lubang ozon. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah istilah baru yang muncul dari gerakan konservasi atau lingkungan tahun 1970
Sedangkan konfigurasi lingkungan mengajukan pelestarian menurut sumber daya bumi. Pembangunan berkelanjutan mencakup bagian keputusan manusia mempengaruhi lingkungan bangunan. Yang berikut tentang materi kota yang berketahanan. Proses Jakarta menuju kota berketahanan. Seperti dilaporkan, Jakarta berketahanan bahwa tujuan dari kerangka ketahanan kota CRE adalah untuk membongkar dan memahami kompleksitas kota dan berkontribusi terhadap ketahanan. Ketahanan kota juga merupakan alat untuk membantu kita dalam memahami banyak pengemudi yang berkontribusi dalam membangun ketahanan kota. Selain itu, ketahanan kota merupakan sebuah strategi dengan pendekatan terpadu untuk membangun ketahanan kota menghadap guncangan dan tekanan. Yang kedua, dalam kehidupan sosial sehari-hari, di perkotaan umumnya gejala menyangkut guncangan dan tekanan dapat terlelakkan. Guncangan di sini mengacu kepada faktor alam seperti bencana langsung bersifat menghancurkan. Sementara tekanan dalam hal ini lebih kepada faktor sosial yang sifatnya menghancurkan secara perlahan-lahan. Oleh sebab itu, konsep mengenai ketahanan kota menjadi agenda dalam menghadapi situasi demikian di Jakarta khususnya. Analisis probabilitas, peranan probabilitas dan dasar probabilitas. Konsep probabilitas. Probabilitas lebih dikenal dengan peluang. Pertama kali dikenal oleh Blaise Pascal dan Fritz de Crème pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu, inilah akhir dari berkembang permainan-permainan yang lain seperti pelemparan koin, permainan kartu bread, remi, dan permainan lainnya. Oleh karena itu, konsep peluang lahir melalui suatu permainan. Dalam perkembangan perhitungan peluang mendapatkan perhatian yang serius dari para ilmuwan karena mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan lainnya. Manfaat probabilitas. Probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat. Karena kehidupan di dunia ini tidak dapat kepastian sehingga diperlukan untuk mengetahui beberapa besar probabilitas yang peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Yang kedua, peran probabilitas. Pembentukan model atau analisis matematis simulasi komputer banyak di dasarnya atas asumsi mungkin bisa didekatkan atau jauh dari kondisi sebenarnya. Etika lingkungan. Anthropocentris adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam. Sementara manusia dan kepentingan dianggap yang paling menentukan dalam tentang ekosistem dalam keajaiban yang diambil dalam kegiatan dalam alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi manusia dan kepentingannya segala nilai atau keperhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia alam hanya dapat bagi pencapaian tujuan manusia. Etika hanya berlaku pada manusia. Etika bersifat instrumentalistik dan egoistik. Terima kasih teman-teman, itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih.